Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, lagu ini sekaligus menjadi doa kami. Karena apalah gunanya hidup yang gelap, tapi hidup yang bersinar, itulah yang Tuhan kehendaki. Dan kami tahu sinar itu tidak ada pada kami. Tuhan, Engkaulah sumber daripada terang itu. Mari Tuhan, datanglah di tengah kami untuk memberkati kami, supaya setiap kami boleh diterangi, dan tidak ada satupun kami hidup dalam gelap. Mari Tuhan, berkatilah firman-Mu yang akan disampaikan pada pagi hari ini, supaya Roh-Mu yang kudus akan meyakinkan, Roh-Mu yang kudus akan mengubahkan, Roh-Mu yang kudus akan benar-benar bekerja di tengah kami. Kami juga menyerahkan hamba-Mu dalam seluruh keberadaannya. Kiranya Tuhan menolong, memberikan kekuatan, memberikan pertolongan dalam pernapasan juga. Dan Engkau juga menolong dalam apa yang Tuhan mau untuk disampaikan. Kiranya Roh-Mu yang kudus benar-benar akan mengingatkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kitab Daniel. Daniel pasal yang ke-6. Saya memilih ayat 20 sampai ayat yang ke-28. Ya, ini sebenarnya salah satu bagian persiapan ya, baik untuk retreat dan untuk seal. Daniel pasal 6 ayat 20 sampai 28. Dapat? Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Lalu sangat sukacitalah raja, dan ia memberi perintah kepada Daniel supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidaklah terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa, baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa yang mendiami seluruh bumi, bunyinya, bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel, sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Pemerintahannya tidak akan binasa, dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Dia melepaskan dan menolong, dan mengadakan tanda dan mujizat di langit dan di bumi. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkraman singa-singa. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Tentu nats ini bukan nats yang asing bagi kita, tapi kali ini
saya membuat tema yaitu akibat mengambil keputusan yang benar. Tema kita akibat mengambil keputusan yang benar. Ya, kita tidak bisa lupa latar belakangnya bagaimana Daniel ini dibawa ikut ke pembuangan. Jadi situasi di mana dia bertuhan bukanlah situasi yang mudah. Karena mereka baru dijarah, mereka baru ditawan, lalu dibawa ke negeri yang bukan negeri mereka, dan di sana mereka adalah orang jajahan. Ya, orang yang dijarah, orang yang ditawan, orang yang kalah. Ya, secara perang mereka adalah orang yang kalah. Jadi bayangkan bagaimana orang yang kalah, orang yang ditawan ke negeri ya yang mengalahkan itu gitu. Itu bukan suatu hal yang mudah. Tidak mudah. Karena kalau dibawa ke sana, ya mau ngapain di sana? Rumah tidak ada, ya kan? Apa yang ada di sana? Iya, semua asing. Bahasanya asing, budayanya asing, hidup asing, semua asing. Iya, tidak ada yang sama dengan negeri di mana mereka ada sebelumnya. Tapi kita belajar dari sejak muda, Daniel ini memiliki jiwa seperti Kaleb dan Joshua juga ini. Ini dia di tengah kekalutan, di tengah kekalahan bangsanya, di tengah penderitaan, dia mengambil keputusan yang tepat, yaitu mempercayai Tuhan Allah Israel itu. Ya, ini yang kita lihat. Dan imannya itu bukan langsung diuji dalam hal yang besar. Dalam hal yang kecil dia belajar membuat keputusan yang the best. Dan the best itu adalah yang benar, bukan yang baik menurut dia, tetapi yang benar menurut Tuhan. Ketika mereka dibawa oleh raja, ya kan, dipilih dari antara orang muda untuk dididik. Mereka terpilih mungkin karena badannya ini ya, dan mereka dari latar belakang keluarga bangsawan seperti itu, punya kelebihan. Jadi dibawa oleh raja untuk dididik. Ya, dan kita tahu makanan daripada Babel itu tentu berbeda dengan makanan orang Yahudi. Ya. Dan di sini pun dalam hal makanan kan hal yang sederhana, itu tidak terlalu berat sekali. Tapi makanan pun dalam hal yang sederhana pun Daniel, bukan hanya Daniel, juga teman-temannya ya, yang 3 orang, teman-temannya itu juga sama. Mereka mengambil keputusan untuk tidak menajiskan diri. Ya, ini keputusan dari muda. Ya, saya dalam mempersiapkan ini kan memikirkan siapa sih di Alkitab orang-orang muda yang mengambil keputusan yang baik gitu. Karena tema untuk Bible Camp kita ini kan sekali ini adalah the best decision, keputusan yang terbaik. Iya, saya memikirkan siapa sih yang punya keputusan yang baik gitu ya. Saya mengingat Samuel, ya Samuel tentu memiliki keputusan yang terbaik. Dia mendengar Tuhan memanggil dia, lalu kemudian Alkitab mencatat tidak pernah Samuel dari sejak masa mudanya, padahal dia dibawa setelah cerai minum, dia dibawa ke bait Allah. Orang yang di bait Allah itu enggak beres pula hidupnya. Tapi Samuel mendengar suara Tuhan, dan walaupun dia hidup di bait Allah, di rumah seorang imam dan anak imam yang kesaksiannya enggak baik, tetapi dia memiliki iman ibunya, iman Hana. Ya, bagaimana Hana ini mempercayai Tuhan. Dan anak ini walaupun dari waktu menetek barangkali ya, dinyanyikan tentang Tuhan kepada dia, didendangkan tentang Tuhan, tapi itu tidak lekang dari ingatannya gitu, sehingga
sampai masa tuanya. Samuel bahkan sampai matinya, dia bukan hanya sampai masa tuanya. Kalau anaknya memang taat waktu muda, setelah tua enggak lagi. Tapi Samuel tidak pernah tidak taat sampai nafasnya yang terakhir. Ya ini saya melihat dari kecil loh, dari cerai susu dia antar ke bait Allah, bisa punya iman dari kecil sampai napasnya berakhir. Itu kan ya, kalau sering kan kita bertanya siapa sih yang bisa bertahan? Ini kan bertahan. Ada orang yang bertahan, ya. Samuel ini adalah salah satu dari orang yang tidak membiarkan firman Tuhan itu gugur dalam hidupnya. Jadi saya mencari-cari gitu. Saya cari-cari lagi Daud gitu ya. Daud kenal Tuhan anak-anak, anak remaja. Ya, dia diurapi dengan tanduk itu usia 14 loh. Iya, itu pun dia dipilih oleh Allah dari antara saudaranya, ada 7 saudaranya yang kekar-kekar, tapi justru Tuhan pilih dia karena hatinya percaya, hatinya melekat kepada Tuhan. Siapa sih orang di padang sana menghadapi singa pakai nama Tuhan, coba? Iya, tapi Daud seperti itu. Di padang sana pun dia ingat ada Allahnya yang menolong dia, yang bisa menghadapi singa pun, menghadapi binatang-binatang buas yang mau merampas dombanya pun, dia meyakini dalam hal itu pun Tuhan menjagai dan memelihara dia. Ya, dia memang pernah cacat, tapi kita jangan hanya melihat nilai setitik lalu tidak melihat begitu banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan dalam hidupnya dan begitu banyak yang dia kerjakan. Nah, saudara-saudara, saya memikirkan itu siapa gitu ya. Timotius, oh iya Timotius juga. Waktu muda dia sudah dengar firman Tuhan dari ibunya dan neneknya. Tapi itu bukan lewat telinga kiri lalu keluar, ya masuk telinga kiri keluar telinga kanan. Enggak. Sehingga ya dia cepat bertobat. Dan di usia 25 tahun dia sudah jadi gembala jemaat di Efesus, dipercayakan oleh Paulus. Ya, jadi kita melihat ada cukup banyak anak kecil gitu ya, yang dari kecil mengenal Tuhan, ya justru sampai mereka dewasa juga, ya mereka kenal Tuhan dan sampai ending of their life gitu. Ya, itu mereka hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Ya, betapa ruginya orang-orang yang sudah mendengar Injil dari kecil tapi hidup sia-sia. Memiliki wasteful life, hidup yang tersia-sia. Ya, padahal bisa cerita hidupnya akan berbeda. Jadi di sini kita lihat Daniel muda yang karena keadaan, karena perang, karena keadaan bangsanya yang jahat, ya dia ikut menderita dalam penderitaan pembuangan itu. Tapi dia masih choose ya, memilih pilihan yang the best choice ya. Dia memilih Tuhan. Dan dia memilih tidak menajiskan dirinya. Dan ketika dia setia dalam perkara kecil, responnya pas, responnya benar, dia meletakkan Tuhan di atas semua yang lain. Maka ketika dia diperhadapkan pada keputusan yang emergensi, genting, karena sekali ini ya akibatnya adalah nyawanya. Iya, karena akibatnya setelah edik itu diumumkan, kalau ada satu saja di kerajaan ini yang berdoa kepada Allah, ya, bahkan kepada ilah-ilah selain kepada raja, maka orang itu akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan singa-singa itu sengaja perutnya dikosongkan, tidak diberi makan berhari-hari, supaya siap untuk nyantap makan enak ketika orang dilemparkan ke dalam. Dalam keputusan yang sulit, mengapa dia tetap bisa memilih Tuhan dalam keputusan yang sulit? Karena dalam keputusan yang mudah dia sudah terbiasa. Dia sudah melatih dirinya untuk make the best choice. Dan the best choice itu adalah pilihan yang benar. Ya, pilihan yang benar. Walaupun memang dia tidak ikut makan makanan raja. Makanan raja mungkin daging
yang enak, tapi yang menurut orang Yahudi pada waktu itu bukan sesuatu yang dapat dimakan seperti itu. Jadi kalau tidak dalam hal kecil kita mengambil keputusan-keputusan yang benar, dalam keadaan yang besar bagaimana kita bisa, apalagi kalau itu keputusan menyangkut nyawa, bagaimana kita bisa benar? Iya, jadi keputusan hari ini yang kita pilih sehari-hari, yang sederhana gitu ya, itu sangat menentukan untuk ketika kita dicobai dalam sampai nyawa kita terancam, ya, di situ nanti akan terlihat, ya, bagaimana kita pada keputusan yang benar. Jadi kalau dari sekarang ke yang sederhana pun pilihannya, keputusannya salah. Bagaimana berharap bahwa ketika sesuatu yang besar akan terjadi, dia akan mengambil keputusan yang benar? Saya rasa tidak mungkin, mustahil. Walaupun dunia mengatakan, bacing kariye, keputusan nandai karipas, enggak ada itu. Iya, maka saya ingin menekankan bukan saja kepada anak-anak kita, juga kepada kita. Keputusan kita hal-hal yang sepertinya dalam tanda kutip it's not a big thing gitu ya. Bukan hal yang besar, tapi keputusan itu juga sangat penting. Karena ini akan berakibat orang yang setia kepada Tuhan dalam hal-hal kecil, ya, maka ada lebih besar jaminannya lah bahwa dia akan setia kepada Tuhan dalam hal-hal yang lebih akan beresiko atau lebih akan ada dampak terhadap dirinya seperti itu. Jadi kita melihat ketika semua dilarang untuk berdoa, tapi Daniel tak bisa hidup tanpa Tuhan. Tiap hari, setidaknya 3 kali sehari, dia berdoa kepada Allahnya. Dan biasanya dia ada di tingkap atas, bisa dilihat oleh orang walaupun dia sebenarnya bukan mau pamer dia sedang berdoa. Tapi mungkin dengan jendela terbuka, dia merasa lebih nyaman untuk menghadap kepada Tuhan seperti itu. Sehingga ketika orang melihat lewat, ya mungkin mereka melihat dia. Tapi tujuan dia berdoa bukanlah untuk pamer, tapi karena dia membuktikan ya bahwa dia bergantung kepada Tuhan penuh dalam hidupnya. Dia sangat butuh Tuhan. Dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dan dia membuktikan itu 3 kali sehari. Dia datang kepada Tuhan. Berarti morning, ya daytime, night time, kan begitu ya. Dia datang kepada Tuhan tanpa pernah absen, tanpa pernah lalai. Dia menjaga, ya, dia menjaga dirinya. Dia sadar di tengah bangsa yang gelap dan kotor, bagaimana dia bisa akan memiliki pertahanan kalau dia tidak memiliki hubungan dengan Allahnya. Karena itu ini dilihatnya sangat penting dan sangat berharga. Dan kalau ini diambil daripadanya, tidak akan ada kekuatannya menghadapi apapun. Dia tahu bagaimana menjaga hatinya, menjaga hubungannya dengan Tuhan. Dia tahu gelapnya lingkungan di mana dia hidup. Dia tahu. Dan dia tahu dia bukan siapa-siapa. Dia hanyalah orang muda yang kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Dan dia sadar di dalam dirinya tidak ada kekuatan untuk tidak terseret kepada lingkungan di mana dia hidup, kepada zaman di mana dia hidup pada waktu itu. Jadi dia bukan saja percaya Tuhan, dia memelihara hubungannya dengan Tuhan day by day.
Sehingga dibuat pun edik itu, siapa nanti yang berdoa kepada Tuhan dimasukkan ke gua singa. Keputusan yang dia ambil akan berakibat nyawanya bisa hilang. Tetapi dia sudah menyerahkan hidupnya kepada Allah. Dia tahu bahwa Tuhan Allah itu berkuasa atas hidupnya. Dia tahu bahwa apapun yang terjadi bagi dia, bagiannya adalah memegang ketetapan Tuhan, bagiannya adalah hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Dan dia mengambil keputusan yang paling beresiko, yaitu mengabaikan pemerintah tertinggi pada waktu itu di dunia, yaitu raja, dan menyerahkan hidupnya kepada pemerintahan yang lebih tinggi, yaitu Allah. Bahwa kalau Tuhan ingin dia lepas, dia akan lepas. Saya rasa hampir mirip seperti Sadrah, Mesah dan Abednego itu. Apa kata mereka ketika sebelum dimasukkan ke dalam api, ketika disuruh untuk menyembah patung Nebukadnezar itu? Kami tahulah kami itu sanggup untuk melepaskan kami. Tapi kalau dia tidak melepaskan kami ya Raja, kami tidak akan pernah menyembah patung. Menyembah patung yang Bapak dirikan, yang Raja dirikan. Raja dan pegawai-pegawainya dirikan. Imannya teguh dan Tuhan akhirnya ikut masuk ke dalam api itu. Dan Raja melihat 3 orang itu berjalan-jalan dengan seorang yang seperti dewa karena dia tidak tahu siapa itu. Padahal itu adalah Allah yang datang ke dalam api itu supaya orang-orang yang mempercayai dia ini tidak terkena bakar. Dan mereka akhirnya jalan-jalan. Dan ketika Raja memanggil, mereka keluar tanpa bau asap. Padahal mereka berada di dalam api yang sengaja dipanaskan berlipat kali ganda. Bahkan yang menambah nyala api itu lebih hebat lagi, disambar oleh api itu dan mati. Tapi mereka yang jelas-jelas masuk ke dalam api itu Tuhan beri hidup. Demikian juga Daniel, Tuhan datang. Saya rasa Tuhan benar-benar melihat dan tidak mau mengecewakan Daniel. Bagaimana dia mempercayai Allah itu, mempercayakan juga seluruh hidupnya. Dan malaikat Tuhan diutus untuk membuat mulut-mulut singa itu tidak suka dengan Daniel. Tidak mau menerkam Daniel. Kalau bukan karena Tuhan udah remuklah sama tulang-tulangnya itu, habis semua. Tapi Tuhan tahu juga menjagai orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Ini hal yang sangat luar biasa. Bagaimana Daniel mempercayai Tuhan, membuat keputusan yang dalam tanda kutip mungkin akan merugikan bagi dia. Tapi ternyata keputusan itu bukan keputusan yang merugikan, tapi keputusan itu keputusan yang membuat keselamatan bagi dia. Seandainya dia tidak taat, apa yang terjadi? Justru karena dia taat kepada Tuhan, maka Tuhan menutup mulut daripada singa-singa itu. Dan kita lihat tadi pengumuman daripada Raja Darius pada ayat yang ke-27. Bersama ini kuberikan perintah bahwa di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya.
pemerintahannya tidak akan binasa dan kekuasaannya tidak akan berakhir. Raja Darius bukan orang Israel, ya, dia orang Media dan Persia, ya, orang yang kemudian mengalahkan Raja Babel. Kita melihat di sini dari orang asing ini, ya, awalnya dia sangat khawatir karena akhirnya dia ngerti bahwa dia diprank oleh menteri-menterinya. Menteri-menterinya menggunakan tipu daya terhadap dia. Sasaran mereka adalah Daniel. Awalnya raja tidak menyadari, tapi kemudian setelah Daniel itu ditangkap dan dimasukkan ke gua singa, Raja Darius mengerti bahwa mereka sengaja membuat aturan ini supaya ada jebakan untuk Daniel. Iya, dan Daniel masuk ke dalam perangkap. Iya, mereka bertepuk tangan, tapi raja tidak bisa tidur. Raja tak mau dihiburkan. Pagi-pagi kali setelah hukuman itu dilakukan, ya, raja datang ke gua singa. Dia bertanya, Daniel, apakah Allahmu yang kau sembah dengan tekun itu? Berarti dia kan mengenal Daniel menyembah Allahnya dengan tekun. Apakah Allahmu yang kau sembah itu? Dengan tekun kau sembah. Ya, apakah dia sanggup menyelamatkan engkau dari singa-singa itu? Orang yang tidak percaya masih berpengharapan bahwa Daniel masih hidup. Dan ketika dia dengar suara Daniel dari dalam gua singa itu, saya rasa kalau dia bisa melompat-lompat, dia akan melompat-lompat, bilang ore gitu ya. Daniel ternyata masih hidup. Luar biasa Allahnya itu. Ya, Daniel ternyata masih hidup. Dan sekarang dia membuat pengumuman ke seluruh bangsa yang dia jajah. Berapa banyak bangsa dia jajah pada zaman itu? Hampir seluruh dunia. Saudara-saudara, dia mengeluarkan peraturan di seluruh, ya, daerah yang dia kuasai, dia jajah. Apa katanya? Orang harus gentar kepada Allahnya Daniel. Mengapa? Iya, di sini kita lihat pengenalannya mulai akan Allah itu terang, ya. Allah yang hidup. Jadi dia tidak lagi melihat Allah dengan kacamata hitam. Kalau kita melihat dengan kacamata hitam, salah semua. Iya kan? Salah semua, karena kacamata yang dipakai itu nggak bisa melihat dengan jelas. Gelap. Seperti itulah orang yang tidak mengenal Allah. Gelap dia melihat Allah. Gelap juga dia melihat semua situasi. Tapi kalau kacamata hitamnya ini dibuka ini, ya, dan dibuka, diberikan mata yang terang untuk melihat. Darius melihat Allah daripada Daniel adalah Allah yang hidup. Semua Allah-Allah di dunia mati semua. Karena semua bukan Allah. Semua itu ilah. Walaupun manusia menganggapnya ilahi, tapi sebenarnya itu semua gak ada yang hidup. Dan semua itu hanyalah yang lebih rendah dari Allah. Semua itu adalah ciptaan. Tapi mata Darius sudah melihat Allahnya Daniel ini. Allah yang hidup, bukan seperti Allah yang lain yang tidak hidup. Dan Allah Daniel ini adalah Allah yang kekal selamanya. Iya, Allah-Allah itu ada batasnya semua. Iya, ada batasnya. Tetapi Allah Daniel adalah Allah yang kekal, yang tetap akan ada selama-lamanya. Dan apalagi yang dikatakan pemerintahannya tidak binasa. Darius juga sadar dia dulu mengalahkan Nebukadnezar, ya, Raja Babel. Dia akan dikalahkan juga nanti oleh orang lain. Ya, pemerintahan-pemerintahan di dunia bukan
bukan bertahan sampai kekal. Semua pemerintahan akan berganti dari satu zaman ke zaman yang lain. Tidak ada satu pemerintahan yang tidak akan binasa, tidak akan finish, tidak ada endingnya. Ya, tetapi pemerintahan Allah, kekuasaannya tidak akan berakhir. Jadi sampai kapan kekuasaan Allah itu? Tidak berakhir. Raja-raja akan turun. Perdana menteri di satu negara akan turun. Kita baru tahu ya, Ratu Elizabeth sudah turun. Raja apa itu? Naik. Tapi berapa lama lagi nanti dia akan turun lagi itu. Diganti lagi dengan yang lain. Ya. Jadi naik turun, naik turun, naik turun. Tetapi pemerintahan Allah tidak akan berakhir forever and ever. Jadi jelas mengapa Daniel memilih Tuhan. Karena dia tahu siapa Tuhan yang dia percaya. Ini adalah Allah yang hidup, ini yang kekal. Ini yang kerajaannya tidak akan pernah berakhir. Kerajaannya tidak akan pernah binasa. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang tertinggi. Jadi dia sudah memilih itu. Dia tidak memilih ya yang lain. Dan raja juga mengatakan dalam surat yang diundangkan ke seluruh bangsa-bangsa, dia melepaskan, dia menolong, itu yang diketahui raja tentang Allahnya Daniel. Dia yang membuat tanda dan mujizat, bahkan dia yang melepaskan Daniel dari gua singa itu. Apalagi setelah orang-orang yang menuduh Daniel bersama istrinya dan anak-anaknya dilemparkan oleh raja ke dalam gua singa itu dalam hitungan bukan satu hari, dalam hitungan berapa menit mereka semua habis. Kalau bukan Tuhan ya yang ditakuti, dipercayai oleh Daniel, dia akan juga memiliki nasib yang sama. Tapi karena dia mempercayai Tuhan, Allahnya tidak mengecewakan dia. Menutup mulut singa-singa itu agar seluruh dunia tahu bahwa Allahnya Daniel adalah Allah yang hidup dan yang benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang mengalami kebaikan Tuhan tidak memiliki dampak terhadap ya pemberitaan Injil. Itulah sebabnya orang-orang yang menerima Yesus adalah saksi-saksi yang fresh. Kadang-kadang orang yang sudah lama ini enggak saksi yang fresh lagi. Tapi kalau orang-orang yang baru mengalami pengampunan Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidupnya, siapa yang akan menutup mulut jikalau mengalami hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, hal yang berharga, hal yang mustahil. Iya, dalam renungan minggu tadi pagi di WA group saya membagi tentang orang gerasa itu. Orang gerasa bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kemana engkau pergi, aku ikut ya. Dia ingin menjadi salah satu murid itu. Tapi Yesus bilang apa? Tidak, pulanglah engkau. Beritahukanlah perbuatan Tuhan dalam hidupmu. Dia pulang. Dan seluruh Dekapolis, kata Deka itu adalah 10. Polis itu adalah kota. 10 kota, itulah ibarat kayak kabupaten atau provinsi pada waktu itu. Seluruh daerah itu mendengar tentang Yesus. Dia menjadi saksi yang sangat efektif oleh karena dia mengalami kebaikan Tuhan. Ini yang missing hari ini. Mengapa hari ini orang tidak seperti orang gerasa ini cerita kemana-mana tentang Tuhan Yesus? Apakah dilepaskan dari setan itu tidak berarti? Apakah dikasihi itu tidak berarti?
Apakah diselamatkan itu tidak berarti? Apakah dikasihi oleh Allah itu tidak berarti? Saudara-saudara, kita ini semua jangan-jangan sudah take it for granted. Ya, kita menerima saja itu sebagai hal yang biasa-biasa, segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Seharusnya kita ini dihukum, seharusnya ini kita ke neraka. Seharusnya kita di dunia ini pun sudah kena HIV-nya. Di dunia ini pun seharusnya kita sudah mati. Di dunia ini seharusnya kita sudah sangat menderita, dihukum. Ya, wajar, semua itu memang wajar. Karena kita adalah orang yang berdosa. Tapi kalau ada anugerah pengampunan dari surga, Yesus sudah datang dari surga, Yesus sudah mati untuk kita. Layakkah darahnya bertetesan di kayu salib untuk orang seperti kita? Berhargakah bagi kita kedatangannya? Berhargakah bagi kita kematiannya? Berhargakah bagi kita darah yang menetes di kayu salib itu? Kalau semua itu bagi kita tidak berharga, wajarlah kita terus hidup di dalam dosa. Iya, kalau tiap kali kita bersalah, diambil pisau, digores lengan mama kita. Ya, tiap kali kita bersalah, digores lagi bagian lain dari tubuhnya. Tiap kali kita bersalah digores lagi. Saya rasa kita akan bilang, no, jangan saya terus memaku itu. Kenapa? Kita tidak ingin darahnya bertetesan lebih banyak lagi. Kita akan berusaha bagaimana supaya ya kita stop. Mengapa kalau darah Yesus bertetesan di kayu salib? Kita merasa dia layak untuk itu. Dia tidak layak mati untuk kita di kayu salib. Tapi dia sudah memberikan darahnya. Hanya untuk orang seperti kita ini. Supaya kita bisa diselamatkan. Keputusan yang benar adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus. Keputusan yang benar, kita belajar setia dalam hal-hal yang kecil. Mengambil keputusan untuk tidak hidup di dalam dosa. Keputusan yang benar dalam hal-hal yang kecil, yang sederhana, yang simple, yang tidak so complicated gitu ya. Itu sangat penting. Karena itu akan menentukan hari depan kita. Bukan saja hari depan di dunia. Ini hari depan terus sampai kekekalan. Kadang orang tidak mempermasalahkan kekekalan. Oke. Tapi di dunia juga kalau kamu tidak mengambil keputusan yang terbaik. Yaitu keputusan yang benar. Tinggal menunggu waktunya. Penderitaan ini tidak akan tertahankan. Itu sebabnya banyak orang kemudian menjadi putus asa. Sebelum berat belum putus asa. Kalau sudah berat nanti mau bunuh diri. Iblis akan membawa orang kepada kematian karena dia memang adalah pembunuh manusia. Dia bukan saja pencuri tapi dia juga pembunuh manusia. Ya, jadi mari kita lihat, mari kita belajar. Daniel adalah manusia biasa. Dia masih sangat muda ketika pindah atau apa istilahnya ya, ditawan dibawa ke Babel. Tapi dari sejak masa mudanya belajar percaya Tuhan. Menyerahkan hidupnya pada Tuhan, belajar taat dalam hal-hal yang sederhana. Sehingga ketika diperhadapkan kepadanya, apa yang bisa membuat nyawanya hilang, dia lebih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkan, walaupun juga sanggup membuang orang ke neraka. Ya, dia lebih takut dan gentar kepada Allah. Kita takut dan gentar kepada siapa? Yesus bukan saja bisa mengambil nyawa manusia sehingga manusia mati, tetapi dia juga berkuasa membawa orang ke sorga. Dan dia juga berkuasa membuang orang ke neraka.
Bukankah seharusnya kita lebih takut kepada Dia daripada semua ya yang ada di bumi ini? Mari kita kembali kepada Daniel ini tadi. Apa kesimpulan kita? Dia jelas sekali tahu, ini Tuhan adalah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Makanya ada lagu itu ya. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Inilah bagianku. Kalaupun harus mati nggak apa-apa. Inilah bagianku. Tapi Tuhan belum memberi dia mati. Tuhan mengirim malaikat menutup mulut singa-singa itu. Dan sekarang Allahnya Daniel dikenal oleh seluruh bangsa yang dikuasai oleh Darius. Ada dampak iman daripada Daniel terhadap seluruh bangsa. Mungkin kita tidak punya dampak iman sebesar iman Daniel, tapi setidaknya adalah pengaruh dampak iman kita ini terhadap orang-orang, at least orang-orang yang terdekat dengan kita. Kadang saya menangis melihat orang-orang tua yang mengaku percaya, tapi tidak ada pengaruh imannya, dampak imannya pada anak-anaknya sama sekali. Tidak ada. Sedih. Yang paling menyedihkan lagi, kalau dulu kita penyembah berhala, kutuk berhala itu ke kita, kutuk itu nusur lagi. Terus ke anak-anak kita nusur. Dosa yang sama yang dimiliki oleh orang tua turun kepada anak-anak terus. Ya, inilah buktinya bahwa sebenarnya tidak terjadi kelepasan yang total. Itulah sebabnya kita harus terus diterangi oleh Tuhan supaya seluruhnya, bukan sebagian. Karena Kristus pun mati untuk kita 100%. Kita juga memberikan seluruhnya. Ya, tidak ada lagi yang hidden, tidak ada yang tersembunyi. Kita bawa kepada Tuhan, ya, supaya Tuhan memerdekakan kita. Ya. Kalau orang ingin memperbaiki keturunan, bukan cari orang yang tinggi, cari orang yang kaya gitu loh. Cari orang yang putih, cari orang yang cantik. Kan ada orang gitu ya. Aku mau memperbaiki keturunan, jadi kayak mana? Oh, cari yang sarjana, walaupun imannya entah kayak mana-mana. Aku mau cari keturunan karena dia putih, biar anak kami nanti belang-belang. Enggak hitam kali semua gitu. Ya, kalau mau mempengaruhi keturunan, carilah. Artinya hiduplah dalam iman. Lalu carilah orang yang beriman. Tapi kayak mana orang mau kalau kita pun nggak beriman ya? Ya, maka sama-sama berimanlah, kan gitu ya. Berubah nggak keturunan ini tadi? Iya, kalau benar kamu lepas, nggak mungkin janji itu tidak akan digenapi. Kutuk dosa keturunan itu sampai keturunan yang keempat. Tetapi juga ya Allah berbelas kasihan, mengasihi keturunan-keturunan, berketurunan-keturunan juga dari orang-orang yang takut akan Dia, yang mengasihi Dia. Ya. Jadi kutuk pun berketurunan, berkat pun berketurunannya. Jadi kalau enggak turun itu ada apa? Ada apa? Jangan nanti kita merasa kita beriman. Tuhan bilang enggak. Itu yang paling ngeri. Ketika orang mengaku bahwa dia orang yang beriman. Lalu Tuhan bilang bukan seperti itu iman yang kuharapkan. Bukan seperti itu dampak iman itu seharusnya. Ini kan hal yang menyedihkan sekali.
Saudara-saudara, kita harus membawa hidup kita kepada Tuhan. Jangan lagi ada pembelaan diri. Jangan lagi ya beri dirimu ditipu iblis terus. Bisanya kayak gitu, kata siapa bisa? Ya. Kata siapa? Kan kata iblisnya bisa. Lalu ketika semua berlalu, bagaimana? Iya. Jadi ini ya yang harus kita ingat hari ini. Hendaknya iman kita itu membawa dampak setidaknya kepada orang-orang yang terdekat. Kalau bisa lebih luas, seperti orang Gerasa ke satu kampung, bahkan bukan satu kampungnya saja, 10 kampung, puji Tuhan, haleluya. Orang Samaria itu kepada satu kampung, orang di mana dia tinggal. Oke lah, Nuh hanya kepada 8 orang. Gak apa-apa, kamu kepada siapa? Pengaruh iman Nuh ini ada. Jangan-jangan iman Nuh gak lalap, gak nampak kampung tenggelam terus. Timbul tenggelam kayak kapal selam. Bulan ini ada imannya, bulan depan udah tenggelam lagi. Bulan depan kayak ada lagi mercusuarnya, cahayanya sedikit. Bulan depan lagi kayak mana lagi? Cari peredarannya gak nampak lagi. Udah kapal selam. Iman kapal selam ini. Kamu kapal selam? Gitu. Gimana ini? Jelasnya iman kita ini. Kamu mengakui kamu beriman atau enggak ya? Gak ada yang jawab ya. Kata Tuhan kamu beriman atau tidak? Ini lebih lagi gak menjawab. Kata diri sendiri aja gak tahu tadi. Aku beriman atau enggak ya? Iya, nanti berkaca dulu ya. Kamu beriman atau enggak? Tanya diri. Setelah itu tanya siapa? Tanya Tuhan. Kalau tanya tetangga kayak mana? Iya bagi kami ngombe mejile teman Nina. Itu kan kata teman. Kata Tuhan kayak mana? Iya, kata teman ya bisa saja benar, bisa juga enggak benar. Tapi kata Tuhan itu tidak mungkin salah. Iya. Senang ya kalau kayak Daniel. Kita ingin kayak ujungnya ini ya. Seluruh orang tahu imannya Daniel adalah iman yang benar kepada Allah hidup. Orang berdosa pun tahu kan. Kores tadi kan, Darius tadi kan bukan orang benar. Tapi dia jadinya kenal Allahnya Daniel. Bahkan diundangkan semua hormat harus sama Allah Daniel. Kan ini luar biasa. Ya, jadi tidak pernah orang diselamatkan untuk diri sendiri ya. Orang diselamatkan supaya orang lain mengenal Allah yang benar lewat hidup kita. Baik, jadi ini yang bisa Ibu sampaikan malam. Kok malam? Pagi hari ini doakan kami karena sebentar lagi akan berangkat. Ini bukan pelayanan yang mudah karena ada kelompok remaja, ada pemuda, ada lansia juga, ada orang tua juga. Ya, jadi ini kelompok bervariasi. Ya, ada pemuda lajang yang mau menikah juga ada. Anak gadis pun ada, pemudi ya, tapi ada juga orang tua ya yang mempersiapkan diri pulang ke surga. Ya itu perlu. Iya. Ini kan saya sudah mendengar kabar Mama Ike itu, saya rasa sudah tidak akan lama lagi. Berdoalah supaya jangan pada waktu retreat dan seal. Karena dia sudah mendengkur saja. Ini kan tanda-tanda akan berangkat. Dan saya ingat PA lansia terakhir, itu kan Bapak Ike yang bawa. Dia sudah menyanyikan lagu yang mereka nyanyikan di rumah. Dan lagu itu adalah tentang rumah Bapak. Saya enggak ingat kata-katanya. Di rumah Bapakku banyak tempat, itu seingat saya. Kata-katanya, syairnya jarang, belum pernah ku dengar itu. Di rumah Bapakku banyak tempatnya, itu yang saya ingat. Gitulah dinyanyikan Bapak Ike dan dia bilang ini kami nyanyikan di rumah. Iya, jadi dia sudah mulai bukan saja tidak bisa mengangkat badannya, tidak bisa makan,
sudah pakai sunde, sudah mendengkur. Kita berdoa supaya jikalau Tuhan mau, ya entah retreat ini saja pun dulu selesai. Tapi kalau bisa retreat dan seal selesai, ya puji Tuhan. Apapun nanti keputusan Tuhan, kita memuji Tuhan. Anak-anaknya sudah dalam perjalanan hari ini dari Korea menuju kemari. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini melihat ketetapan hati Daniel ini di tengah zaman yang sulit, di tengah keadaan yang sulit karena kesalahan bangsanya. Dia ikut menderita, tapi dia punya ketetapan bahwa dia tetap mempercayai Allah yang benar. Dia mengandalkan Allah yang benar. Dia belajar menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Dan dalam keputusan-keputusan yang dia ambil, dalam hal yang sederhana pun dia tidak mau dikotori. Dia mau benar. Dan pada waktu diperhadapkan kepada dia, yang bisa membawa dia kepada kematian, dia memilih Tuhan adalah bagiannya. Dia milih mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Karena Tuhan sanggup menjaga dia kalau Tuhan masih kehendaki dia hidup. Tetapi Tuhan juga sanggup menyelamatkan dia. Baik di dunia ini, bahkan Tuhan adalah Tuhan yang kekal, yang punya kuasa sampai kepada kekekalan. Tuhan, kami melihat dia seorang manusia biasa, yang juga terdiri dari darah dan daging seperti kami. Tetapi dia sudah percaya kepada Tuhan, bahwa hidup dan matinya dalam tangan Tuhan. Dan dia tahu dengan pasti, kalaupun dia mati, maka dia akan bersama-sama dengan Tuhan selama-lamanya. Tuhan, kami melihat kesaksian yang sangat luar biasa. Biarlah Roh-Mu berbicara kepada kami, supaya kami tidak terus dalam pilihan hidup kami yang salah. Supaya kami tidak terus hidup di dalam dosa. Tapi kami keluar dari dosa itu karena untuk itunya Engkau berdarah di kayu salib itu. Engkau memberikan nyawa-Mu menyelamatkan kami. Tuhan, biarlah berharga bagi kami. Engkau mengasihi dan mencari kami. Biarlah berharga bagi kami Engkau mati untuk kami. Supaya dosa kami yang banyak itu bisa diampuni. Tuhan, Engkaulah Allah kami yang meyakinkan setiap orang supaya tumbuh iman di hati kami. Inilah Allah yang benar yang harus kami ikuti seumur hidup kami. Karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang kekal, yang kuasanya tidak pernah berakhir dan pemerintahannya tidak akan pernah binasa. Allah yang sanggup untuk menolong, juga Allah yang sanggup untuk melepaskan. Kiranya anugerah Tuhan turun ke atas kami, supaya tumbuh iman kami, supaya tidak ditipu iblis kami terus, dan di dunia kami akan terus di bawah kuasa gelap. Dan setelah itu pun kami akan terus di bawah murka Allah. Kami berdoa supaya kemurahan-Mu itu Tuhan kami terima, dan itu bisa memerdekakan kami. Supaya di dunia kami hidup di bawah belas kasihan, kemurahan Tuhan, bukan di bawah kutuk. Dan selama-lamanya kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami rindu lewat hidup setiap orang yang ditebus Tuhan di sini. Akan ada pengaruh daripada iman itu terhadap anak, terhadap keluarga, terhadap teman-teman, terhadap sekeliling, di mana Tuhan izinkan kami hidup, di mana Tuhan izinkan kami bertemu di jalan hidup kami dengan mereka. Terima kasih Bapa, kami sekali lagi mendoakan saudara kami Mama Ike ini. Sampai di sini Engkau telah menolong mereka.
secara keluarga pun Tuhan Engkau telah menolong. Dan kami berdoa, jikalau boleh, biarlah berlalu dulu retreat ini dan seal ini ya Tuhan. Tapi itu pun kehendak-Mu lah yang jadi. Kami menyerahkan keluarga ini, terutama Bapak Ike, supaya Engkau menguatkan dia, memberi dia ketenangan, supaya dia tidak panik, supaya dia masih bisa berbisik di telinga istrinya, dia masih bisa berdoa. Dan entah nanti Mama Ike ini sudah tidak sadar lagi, mendengkur pun dia terus. Tapi satu yang kami yakini, sekali Engkau pernah menyelamatkan orang ya Tuhan, selama-lamanya Engkau akan memegang tangannya di bumi. Bahkan ketika harus pindah dari bumi pun, Engkaulah akan memegang tangannya menyeberang kepada kekekalan untuk menetap bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami berdoa untuk anak-anaknya yang dalam perjalanan dari Korea menuju ke Medan. Kami menyerahkan mereka supaya Tuhan juga memberikan mereka ketenangan, supaya Tuhan juga yang akan memberkati, supaya Tuhan yang akan memberikan kepada mereka mata yang memandang kepada Allah yang hidup, yang semua firman-Nya akan digenapi, baik di bumi ini, baik di bumi yang akan datang. Mari Tuhan, kami menyerahkan Yemima, kami menyerahkan Eu ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah seluruh keluarga juga Ike yang ada di sini dengan anak-anak, supaya Tuhan juga yang akan menguatkan dalam semuanya. Kami menyerahkan semua kepadamu. Inilah menjadi doa kami, kerinduan kami, supaya selesailah retreat ini ya Tuhan. Tapi itu pun kami mengembalikan semua kepada Tuhan. Kerinduan kami supaya tidak terhalang retreat ini dan semua boleh berjalan dengan baik. Tuhan, kami menyerahkan semua pada Tuhan. Dan kami juga mendoakan keberangkatan kami pada pagi hari ini. Sesudah selesai ibadah ini ke Sukamakmur itu ya Tuhan. Baik kereta, baik mobil-mobil pribadi, baik bus, baik mobil pickup nanti yang membawa barang. Kami berdoa supaya Tuhanlah menjauhkan kami dari segala kecelakaan, menibakan kami di sana oleh karena pertolongan-Mu. Dan biarlah Tuhan memberkati seluruh peserta supaya mereka bersuka cita ya Tuhan. Walaupun nanti tidak semua di tempat tidur, ada yang di matras, tapi berilah supaya semua boleh bersuka cita untuk waktu yang khusus yang Tuhan berikan, untuk kami masih boleh duduk, untuk kami boleh bersama-sama mendengar firman Tuhan. Kami menyerahkan kami yang melayani juga sekali lagi, supaya Tuhan memberkati juga yang membawa case study, yang membawa tokoh, semua acara yang ada, kami menyerahkannya kepada Tuhan. Kami menyerahkan gereja ini yang 5 hari nanti di sini kami tinggalkan. Kiranya Engkaulah Allah yang juga menjagai dari segala yang tidak baik. Kami menyerahkan juga Rima dan Mei yang akan mengikuti matrikulasi. Kami berdoa supaya mereka Tuhan berkati. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Allah kami. Jemaat pulanglah, arahkan matamu kepada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan engkau diberikan damai sejahtera. Mulai dari sekarang, seterusnya, selamanya, sampai Tuhan datang kembali. Amin. Kepada Allah beri puji. Kepada Allah beri puji, semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian.
Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.